minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuri anwari absari basairil anbiya'i wal mursalin wasidratil muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya mursidallah. Assalamualaikum ya barakatal anam. Assalamualaikum ya misbahal zalam. Assalamualaikum ya ghaithal istighosah. Assalamualaikum ya malikaz zaman. Abina Sayyidi Ahmad sahibul wafa tajul arifin qaddasallahu sirah radiyallahu. Tahiyatan minna ilaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya ayyuhal arwahul muqaddasah. Ya nuqabba, ya nujabba, ya ruqabba, ya budalla, ya utadul ardi, utadul arba'ah. Ya imamani, ya qutbu, ya faradu, ya umana. Agisuni bi ghausah wanzurni bi nazrah. Warhamuni wa hasilu murid maksudi wa qumu ala qadi hawaji inda nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salamakumullahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala nabil khidri alaihi salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua LDTKN Provinsi DKI Jakarta Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Handri Ramadian SEMM beserta seluruh jajaran pengurus. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid Al-Mubarak TKN Center, dalam hal ini keluarga besar Al-Mukarram almarhum Bapak Haji Muhammad Hasan, serta para hadirin hadirat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murid-murid hadratus Syekh Pangersa Abah yang berbahagia. Apa kabarnya Bapak Ibu malam hari ini? Alhamdulillah, dahsyat luar biasa, Allahu Akbar. Itu tradisi kita, jangan dilupakan. Tradisi TKN Center. Alhamdulillah. Saya bersyukur ternyata malam ke-29 masih ada jamaahnya. Saya pikir udah diborong semua nih kemarin malam 27. Ustadz Haji Handri sudah memaparkan Lailatul Qadar, tanda-tandanya ada semua malam 27. Tapi ternyata subhanallah masih tetap istiqomah, kita belajar berkhidmat ya untuk menuntaskan riyadoh kita Lailatul Qadar ini dalam rangka melaksanakan itikaf riyadoh kita kepada guru mursyid kita, insyaallah. Alhamdulillah. Dan supaya nanti ngamalinnya setelah ini tetap semangat ya, saya juga ingin menyampaikan, kemarin Haji Handri kan menyampaikan tuh hadisnya dengan tanda-tanda sangat banyak. Tapi ada juga hadis Nabi yang menyatakan bisa saja kemungkinan Lailatul Qadar jatuhnya pada malam ke-29. Nah, begitu. Jadi kita main iming-iming nih. Karena kemarin sudah diiming-imingi banyak banget dan tanda-tandanya ada semua. Hujan juga hujan kemarin gitu ya. Dan memang rata-rata para sahabat itu termasuk Ibnu Abbas itu memang menguatkan jatuh pada malam ke-27. Ya, kalau Ibnu Abbas itu menyatakannya berdasarkan huruf dari Lailatul Qadar itu ada 9. Dan di Al-Quran itu dalam surat Al-Qadar itu diulang 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, Lailatul Qadar itu ada 9. Lam, ya, lam, ta marbuto, alif, lam, qaf, dal, ro.
Ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dua aja. Ya, yang ketiga Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi dalam satu surat itu ya, satu kalimat itu ada jumlahnya hurufnya ada 9. Diulangnya berapa kali? 3 kali. Makanya kalau kata Ibnu Abbas yang terkuat itu adalah malam ke-27 versinya Ibnu Abbas. Kalau versi hadis Nabi tadi dengan tanda-tanda turunnya hujan dan sebagainya. Tapi kemudian saya juga mencari ada hadis di sini yang terkait malam ke-29 pun ada rujukan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi lailatul qadri innaha lailatun sabiatun aw tasiatun wa isrina innal malaikata tilkal lailata fil ardi aksaru min adadil haso." Dikatakan, jadi sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda tentang Lailatul Qadar, sesungguhnya malam itu malam yang ke-27 atau ke-29. Nah, ada ataunya dalam hadis ini. Ya. Sesungguhnya malaikat pada malam itu lebih banyak dari jumlah butiran kerikil. Jadi pada malam ke-27 kemarin, termasuk malam ini, ya malaikat yang memenuhi langit dunia sama dunia itu jumlahnya lebih banyak daripada hitungan kerikil yang ada di seluruh muka bumi. Jadi subhanallah ya. Jadi istilahnya kenapa saya sampaikan hadis ini, agar nanti mengamalkan hatamannya Qiyamul Lail tetap semangat. Karena biasanya kalau sudah merasa, oh Lailatul Qadarnya udah tuh kemarin malam 27. Nanti ngamalin yang malam ininya kendor. Ya, maka saya sampaikan hadis ini bahwa ada kemungkinan juga terjadi pada malam ke-29. Walaupun ya kita Iwan TKN ya tujuannya bukan lagi mengintai-ngintai, mencari-cari, memburu-buru tentang Lailatul Qadar. Walaupun memang Rasulullah menyatakan taharau ya, carilah ya Lailatul Qadri fil witri minal asril awahir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil 10 hari pada bulan Ramadan. Tapi para ulama mengartikan taharau ini bukan semata-mata mencari menyelidiki, tapi menyatakan bersungguh-sungguhlah dalam melakukan ibadah pada malam itu. Jadi kata taharau itu bukan mencari-cari, mengintai-ngintai, memburu-buru, menyelidiki, tapi bersungguh-sungguhlah beribadah pada malam itu. Termasuk kalau bimbingan para masyayikh kita, para guru-guru kita, para wakil talqin kita, menerjemahkan taharau itu bukan lagi sekedar bersungguh-sungguh, tapi bahkan mensyukuri Lailatul Qadar. Karena apa? Karena sesungguhnya hakikatnya sudah ada pada Bapak dan Ibu sekalian. Apa di antara hakikat Lailatul Qadar? Yang pertama tentu Bapak Ibu ya punya guru mursyid. Karena memang ada sebuah kisah begini. Sekian tahun yang lalu ya seorang ulama besar namanya adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq dari Jember. Beliau kedudukannya Rois Am PBNU. Ya, beliau ini pada masa itu ada rasa apa ya, kurang srek dengan seorang ulama yang begitu nyeleneh dari Kediri, namanya Kiai Haji Hamim Zazuli, dikenal dengan nama Gusmi, karena Gusmi ini sangat nyeleneh. Ketika itu pengikutnya sangat banyak di wilayah Jawa Timur. Ya, Gusmi menurut riwayat suka melakukan hal-hal yang di luar nalar, banyak karomahnya, tapi juga banyak nyelenehnya, suka kumpul-kumpul dengan para pelaku maksiat. Ya, bermain judi bareng-bareng dengan penjudi. Kalau kumpul-kumpul dengan para peminuman keras, para pemabok ikut minum keras ya. Suka kumpul-kumpul dengan wanita tunasusila, bahkan ngebooking begitu. Jadi ini Kiai Ahmad Siddiq bingung, ini orang dianggap wali, tapi kok kelakuannya begitu. Maka kemudian Kiai Haji Ahmad Siddiq ingin mengadukan Gusmi ini kepada seorang juga yang dianggap wali pada masa itu. Namanya Kiai Haji Mas'ud dari Pagerwojo, lebih dikenal dengan nama Gus Ud atau Mbah Ud. Mbah Ud Pagerwojo. Maka kemudian Kiai Haji Ahmad Siddiq yang kapasitasnya sebagai Rois Am PBNU datanglah ke Mbah Ud Pagerwojo dan menceritakan. Beliau berkata, "Mbah, sebenarnya Gusmi itu bagaimana sih, Mbah? Siapa Gusmi itu sebenarnya, Mbah? Karena dikatakan dianggap wali tapi kelakuannya banyak keluar dari syariat." Begitu. Maka kemudian Mbah Ud atau Gus Ud berkata, "Loh,
yang panjenengan omongin ini Gusmi loh. Bertemu dengan Gusmi itu seperti bertemu dengan Lailatul Qadar. Begitu kata Mbah Ud. Abis Mbah Ud bilang begitu, mereka berdua hadap-hadapan antara Mbah Ud dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Tiba-tiba dari atas plafon itu turun sosok orang. Dan turun di tengah-tengah mereka itulah Gusmi. Dan Gusmi mengucapkan salam kepada mereka berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Mbah Ud dan Kiai Ahmad Siddiq menjawab waalaikumsalam. Dan kemudian sosok itu hilang lagi, naik ke atas lagi. Jadi ketika Mbah Ud bilang bertemu dengan Gusmi seperti bertemu dengan Lailatul Qadar. Maka kemudian tampillah Gusmi di hadapan mereka. Maka ini menjadi makalah, oh ternyata bertemu dengan wali itu, ya, itu sama juga bertemu dengan Lailatul Qadar. Itu kapasitas wali yang kedudukan walinya nyeleneh. Seperti Gusmi. Apalagi dengan orang seseorang wali Allah, hamba Allah yang kewaliannya mutafak alaih. Kewalian tidak kontroversi. Kalau Gusmi tadi kan kewaliannya kontroversi, ya. Karena memang gitu, Gusmi senang-senang berkumpul dengan para peminum, pemabok, ikut minum. Kalau mereka minum bir hitam, Gusmi ikut minum bir hitam, begitu. Tapi akhirnya suatu saat termasuk putranya Kiai Ahmad Siddiq akhirnya malah jadi penderek pengikutnya Gusmi, namanya Gus Farid. Kiai Haji Farid Wajdi itu putranya Kiai Ahmad Siddiq, ya. Ternyata setelah kejadian itu Kiai Ahmad Siddiq kemudian islahlah dengan Gusmi, bahkan putranya menjadi penderek, menjadi muridnya, menjadi pengikutnya Gusmi. Tapi suatu saat nggak tahan juga nih Gus Farid. Tapi kalau nggak ditanya dia penasaran, maka dia bertanyalah kepada Gusmi. Gus, panjenengan kan senang-senang minum minuman keras gitu loh. Minum bir hitam. Itu kan secara syariat melanggar, Gus. Itu bagaimana, Gus? Kata Gus Farid. Dan Gusmi menjawab, loh, saya nggak minum toh. Saya hanya membuangnya ke laut. Loh, bagaimana maksud panjenengan? Maka kemudian Gusmi membuka mulutnya. Dan ketika Gusmi membuka mulutnya, Gus Farid melihat di dalam mulut Gusmi ada lautan. Jadi tadi Gusmi jawabannya jujur. Beliau bilang, saya nggak minum, saya membuangnya ke laut. Dan suatu saat ada juga yang bertanya kepada Gusmi, kenapa dia ikut senang main judi? Orang main judi, dia ikut main judi. Maka Gusmi jawab, orang kalau sudah suka judi, kita larang bagaimanapun susah. Kita ngeluarin dalil bagaimanapun orang dia suka judi, tetap aja dia balik lagi. Cara gampang untuk mencegah perjudian, kita buat bangkrut bandarnya. Karena setiap Gusmi main, pasti dia menang. Pasti bandarnya bangkrut. Gusmi kalau pulang itu bawa duit sekoper. Itu uang ratusan juta. Tapi setelah itu uang akan disebarkan di Sungai Berantas atau akan dia bagi-bagikan kepada tukang beca. Jadi orang yang tahu Gusmi main judi. Padahal tadi prinsip Gusmi gitu. Orang kalau sudah suka judi, kita larang-larang susah. Cara paling gampang menghancurkan perjudian, dibikin bangkrut bandarnya. Maka untuk bikin bandar, dia ikut main. Termasuk ditanya juga, Gusmi suka booking wanita-wanita nakal, wanita-wanita susila di hotel. Dalam satu kamar bisa 4-5 orang sekaligus. Wah, check in di dalam kamar. Ternyata ketika Gusmi wafat, mereka bercerita. Kami selama di booking oleh Gusmi nggak ngapa-ngapain, cuma diajak ngobrol, dinasehatin. Subhanallah. Jadi minimal begitu. Kalau tidak bisa mencegah, orang itu dibayar, di booking, dengan itu malam itu dia nggak melakukan kemaksiatan. Cuma orang nyorotnya, Gusmi seneng check in. Gusmi suka minum minuman keras gitu ya. Gusmi suka main judi. Itu wali di Indonesia. Ternyata di Turki ada padanannya, ada samaannya juga. Ya, ini kisah yang sama juga, sesama dengan Gusmi. Itu dalam catatannya Sultan Murad IV. Itu Khalifah Turki Utsmani. Jadi dalam tazkiratnya Sultan Murad IV ini ada sebuah catatan, beliau punya pengalaman suatu malam beliau merasa resah gelisah di istananya, akhirnya beliau keluar. Memang beliau senangnya belusukan, ya. Beliau keluar, lalu beliau ketika sedang berjalan-jalan karena merasa tidak enak di dalam istana, beliau menemukan seseorang yang sudah tergeletak di sebuah gang. Lalu ketika beliau periksa, ternyata orang ini sudah meninggal dunia. Ada orang sudah meninggal dunia, ngegeletak di sebuah gang, tapi masyarakat nggak peduli, cuek aja. Ada mayat di situ ngegeletak, mereka hilir mudik, dicuekin aja itu mayat. Akhirnya Sultan manggil, saudara-saudara, ini kan ada mayat, kenapa didiemin aja? Kenapa nggak diurus? Mereka nggak tahu kalau yang manggil adalah Sultan Murad IV, karena dia sedang nyamar. Maka mereka berkata, oh ini pelaku maksiat, dia orang zindik.
Kerjaannya sehari-hari minum minuman keras, kemudian juga selalu dengan wanita-wanita nakal, tunasusila dan sebagainya. Terus kata Sultan, tapi bagaimanapun kan ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Ayo mari kita, siapa yang tahu rumahnya? Mari kita bawa dia ke rumahnya. Maka mereka karena diminta oleh orang tidak dikenal ini, lalu mereka menggotongnya dan membawanya, mayat yang tergeletak itu, ke rumahnya. Dan sampai di rumahnya, istrinya menangis ketika melihat suaminya meninggal. Jadi ketika meninggal itu, akhirnya istrinya menangis begini. Wahai suamiku, sudah kuduga akan begini terjadinya. Tapi aku bersaksi, engkau adalah wali Allah, engkau kekasih Allah, engkau kekasih Allah. Tapi aku sudah menduga akan begini jadinya, begitu. Artinya mayatnya diabaikan oleh masyarakat. Sultan Murad IV bingung, lah ini kok masyarakat nganggapnya ya pelaku maksiat, zindik, tapi istrinya bersaksi suaminya waliullah. Maka bertanyalah Sultan Murad IV, loh, bagaimana ceritanya engkau bisa menganggap demikian sedangkan masyarakat menganggap suamimu ya senang melakukan maksiat? Lalu istrinya berkata, memang suamiku setiap malam selalu keluar, dia beli minuman keras di warung-warung, ya di tempat-tempat penjual minuman keras, diborong itu semua, sebisa uang yang dia miliki, dia borong semua minuman keras. Lalu dibawa pulanglah ke rumah kami. Sampai di rumah kami itu semua botol dipecahkan olehnya. Dan suamiku berkata, alhamdulillah malam ini aku sudah mengurangi dosanya kaum muslimin dengan memecahkan berbagai botol itu. Lalu suamiku juga suka mendatangi tempat-tempat pelacuran, katanya, rumah-rumah bordil. Lalu dia memberikan uang kepada para wanita tersebut. Sekarang kamu sudah dalam bookingan aku, maka malam ini kamu jangan ada yang bekerja. Begitu. Tapi orang tahunya bahwa dia adalah orang yang senang ke wanita-wanita tunasusila, senang minum minuman keras, begitu. Maka kemudian istrinya mengatakan, wahai suamiku, kalau pekerjaanmu, perbuatanmu setiap malam seperti ini, pasti masyarakat akan menganggapmu sebagai pelaku maksiat. Dan aku khawatir bahwa engkau nanti tidak akan mau masyarakat tidak akan mau menyolatkan engkau. Dan ternyata terbukti sekarang, kata istrinya sambil menangis. Karena melihat memang suaminya diperlakukan demikian oleh masyarakat. Tapi ketika aku berkata demikian, kata istrinya, suamiku malah tertawa. Tenang saja, nanti yang akan menyolatku adalah Amirul Mukmininnya kaum muslimin dan para ulama dan para waliullah. Maka kagetlah Sultan Murad IV. Astagfirullah, subhanallah. Wahai ibu, aku adalah Sultan Murad IV. Maka mari besok suamimu akan disolatkan. Diundang semuanya para ulama dan para aulia. Jadi bayangkan, memang ada wali yang memang kapasitasnya seperti itu. Itu contoh yang ada di Turki. Di Indonesia figurnya adalah Gusmi. Dan bertemu dengan Gusmi sama juga bertemu dengan Lailatul Qadar. Apalagi bertemu dengan Pangersa Abah, begitu. Karena kalau Abah itu kewaliannya mutafak alaih, tidak kontroversi. Kalau Gusmi tadi kontroversi. Beliau dianggap wali di satu sisi, tapi banyak juga penghujatnya. Kalau Pangersa Abah insya Allah tidak. Karena beliau itu seimbang zohir dan batinnya. Ya, tampilannya akhlakul karimah, keilmuannya luar biasa. Tapi kan hujah ini bukan dari kitab. Bahwa bertemu dengan seorang wali adalah Lailatul Qadar. Ini ucapan dari seorang ulama. Tadi namanya Mbah Ud atau Kiai Haji Mas'ud Pagerwojo. Apa sah sebuah ucapan ya seorang ulama yang tidak ada rujukan kitabnya? Nah, saya pernah juga waktu itu mendengar ceramah dari Kiai Haji Saifuddin Amsir. Beliau ketika ceramah di sini di TKN Center, kita pernah mengundang almarhum ya Buya Kiai Haji Saifuddin Amsir. Ketika itu beliau bercerita tentang Habib Ali Bungur kalau tidak salah. Jadi dulu di Jakarta itu ada dua Habib Ali yang sangat masyhur keilmuannya. Habib Ali bin Husain Al-Atos, Habib Ali Bungur. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi, Habib Ali Kuitang. Itu sezaman. Habib Ali Kuitang sezaman dengan Habib Ali Bungur. Dan dua-dua dianggap sebagai ulama yang tabahur ilmunya, juga punya martabat kewalian. Maka Kiai Haji Saifuddin Amsir bercerita bahwa suatu saat ya Habib Ali Bungur ini ingin mengambil sesuatu di lemarinya. Tapi karena nggak ada sesuatu yang buat jadi pijakannya, dia ngambil kitab. Maka beberapa kitab fikih ditumpuk, diinjek. Muridnya bingung, waduh, kalau untuk ukuran santri itu sul adab bener. Masa kitab-kitab ilmu fikih diinjek begitu ya?
Habib Ali Lubis dan mengambil sesuatu di lemarinya dengan tumpukan beberapa kitab. Akhirnya santrinya nanya, ya, Bib, itu kan kitab. Apa jawaban Habib Ali Bungur? Ini kitab, aneh juga kitab, nggak jadi masalah. Karena sama-sama di dalam dirinya pun ada ribuan hadis, ada Al-Quran, ada hafalan Al-Quran. Maka beliau bilang, ini kitab, aneh juga kitab. Nggak ada masalah, kata beliau. Tapi don't try this at home. Karena kalau kita kelasnya komik nggak boleh nginjek kitab. Kalau tumpukan komik boleh kita injek. Komik injek komik, ya, paling nggak kita majalah. Tapi kalau ukuran tadi aulia yang memang kitab itu boleh. Kitab nginjek kitab begitu. Seperti halnya berarti sebagaimana Habib Ali Bungur kedudukannya adalah kitab, beliau bisa menjadi rujukan. Demikian juga dengan Mbah Ut tadi. Ucapan beliau itu berarti bisa menjadi rujukan. Apalagi beliau termasuk ulama yang walaupun nyeleneh. Jadi Mbah Ut ini sama Gusmi sama-sama nyeleneh. Tapi nyelenehnya Mbah Ut ini masih tidak ada kelihatan pelanggaran syariatnya. Kalau Gusmi kan tadi banyak pelanggaran syariat. Tapi kalau Mbah Ut juga pernah ketika sedang naik haji, ya akan berangkat pesawat, Mbah Ut ini baca sholawat sambil nepuk-nepuk kursi pesawat. Anggaplah baca salawat badar. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Maka kemudian kan bikin bising nih. Ada di antara penumpang yang nggak seneng. Lalu penumpang ini protes. Tapi pengen protes nggak enak. Bilangnya ke pramugari. Mbak, itu kakek-kakek di sana tuh rusuh bener sih. Bikin berisik, tolong dong, jangan ngeganggu. Ya, nggak usah teriak-teriak begitu. Akhirnya kemudian ditegur sama pramugari. Bapak, mohon maaf, ya. Jangan teriak-teriak di sini gitu. Oh, nggak boleh, kata Mbah Ut. Ya sudah, Mbah Ut diam. Maka ketika Mbah Ut diam, ketika suatu saat akhirnya tibalah saat take off mau berangkat, pesawatnya nggak bisa berangkat. Dianggap mesinnya rusak. Akhirnya dioprek-oprek bagaimanapun nggak ketemu penyakitnya. Akhirnya ada yang mengingatkan tadi pramugari, Mbak, tadi yang Mbak tegur itu bukan kakek-kakek biasa, itu ulama besar, bahkan punya dianggap wali oleh masyarakat, namanya Kiai Haji Mas'ud Pagerwojo. Coba Mbak minta maaf. Lalu pramugarinya akhirnya dengan pilotnya datang ke situ. Pak Kiai mohon maaf, tadi saya tidak tahu melarang Pak Kiai. Sekarang terserah Pak Kiai deh. Pak Kiai mau selawatan bagaimana boleh deh. Oh boleh toh. Maka Gusmi lagi sambil mukul-mukul ini lagi. Akhirnya pesawatnya take off begitu. Itu segitu lagi pengen naik hajinya Gus Ut ya, Mbah Ut itu. Artinya itulah karomahnya. Beliau memang punya nyeleneh, kelakuannya nyeleneh. Sama seperti Gusmi. Termasuk juga nyelenehnya Mbah Ut adalah ketika pengajian Al-Hikamnya Kiai Haji Usman Al-Ishaqi, Mursyid TKN di Surabaya, sedang menggelar pengajian Al-Hikam, yang mengajar adalah Kiai Usman Al-Ishaqi. Di bagian belakang Mbah Ut ya rusuh, berisik. Maka kiai-kiai yang bagian depan nengok, itu siapa itu kakek-kakek, kiai tua tapi bikin rusuh, di belakang ribut gitu. Kalau kiai ini sudah tahu, oh itu Mbah Ut ya. Kiai Usman tahu itu Mbah Ut. Maka dipanggillah Mbah Ut. Mbah, sini Mbah, panggil ke depan Mbah. Ya, sekarang Mbah yang gantiin saya Mbah, kata Kiai Usman. Ya udah, maka kemudian kitab hikamnya diberikan kepada Mbah Ut. Dan Mbah Ut ketika menerima kitab hikam itu, ya kitab Arab gundul, dibalik oleh Mbah Ut, terbalik. Dan bacanya benar. Kita baca kitab gundul aja susah. Ini kitabnya dibalik dan bacanya benar. Gitu. Jadi itulah keistimewaannya beliau. Artinya tadi saya katakan, walaupun tidak ada rujukannya, ada kitabnya bahwa bertemu dengan guru mursyid, bertemu dengan wali adalah bertemu dengan Lailatul Qadar, tapi makalah ini yang mengucapkan seorang wali. Dan ada sebuah kaidah dalam ilmu balaghah kalau tidak salah, kalamu sadatul kalam. Ucapannya pemimpin adalah pemimpinnya ucapan. Kalamu sadatul kalam. Kalau kita kiaskan, ucapan orang yang benar adalah sebenar-benarnya ucapan, begitu. Karena yang mengucapkan tadi seorang wali, bertemu dengan Gusmi adalah Lailatul Qadar, kita artikan bertemu dengan wali adalah Lailatul Qadar, bertemu dengan guru mursyid adalah mendapatkan Lailatul Qadar. Maka bertemu dengan Hadratus Syekh Pangersa Abah sama juga dengan bertemu dengan Lailatul Qadar. Lalu bagaimana yang nggak ngalamin masa hidupnya beliau? Ya, walaupun tidak bertemu dengan masa hidupnya, saya yakin
Bapak Ibu yang hadir di tempat ini semuanya bertemu dengan kemursidannya. Ya, karena ada kalanya orang bertemu dengan fisik jasmaninya, bertemu dengan pangersa Abah, tapi bahkan tidak mau mengambil talqin zikirnya. Ada nggak yang begitu? Ada. Karena hanya bertemu dengan beliau, ya, Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin bin Syekh Abdullah Mubarak. Sama halnya seperti Abu Jahal yang hanya bertemu dengan Muhammad ibni Abdillah. Padahal sejaman masa hidupnya dengan Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab, tapi hanya bertemu dengan Muhammad ibni Abdillah. Kita terpisah rentang waktu berabad-abad, tapi mau meyakini, mau kita beriman kepada beliau, Rasulullah. Karena kita bertemu dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang tidak sezaman, tidak mengalami masa hidupnya pangersa Abah, sudah bertemu dengan Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin Mursidullah, bertemu dengan kemursidannya. Jadi tidak jadi masalah walaupun beliaunya sudah wafat. Justru akan sangat menyesal orang yang mengalami masa hidupnya tapi tidak mau mengambil talqin zikir darinya. Itulah menyesal-menyesalnya manusia. Maka bersyukurlah yang nggak ngalamin tapi mau mengambil talqin zikir. Itu yang pertama. Bahwa dengan mempunyai guru mursyid itu adalah sama juga bertemu dengan Lailatul Qadar. Yang kedua, ketika kita mendapatkan talqin zikir ismu zat atau kita memiliki amalan kolbu yang ditanamkan oleh seorang mursyid, itu juga hakikatnya mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Karena kata Syekh Abdul Hasan As-Sajili dikatakan bahwa beliau menyatakan sebuah makalah zaratu min saya agak lupa. Zaratu min a'malil qulubi ta'dilu amsalal jibali min a'malil jawari. Jadi kata Syekh Abdul Hasan As-Sajili, ya, beliau menyatakan bahwa satu zaroh dari amalan kolbu itu setara dengan segunung daripada amalan anggota badan. Jadi bayangan, hanya satu zaroh saja, hanya sebesar atom saja amalan kolbu, tapi setaranya dengan kedudukan satu gunung amalan anggota badan. Artinya begini, orang yang banyak sholatnya, melakukan sholat bahkan sampai 1000 rakaat, ya, tapi sholatnya tidak melibatkan kolbu. Orang melakukan puasa, bahkan puasa dahri sepanjang hari, sepanjang tahun, setiap hari. Tapi ketika sholatnya tidak melibatkan kolbu, itu kalah dengan orang yang melakukan sholat walaupun 2 rakaat, tapi dalam sholatnya ada kehusyuannya kepada Allah. Ada kehadiran hati ketika melakukannya. Karena tadi, amalan kolbu itu walaupun satu zaroh itu mengungguli amalan jawari anggota badan yang ukurannya sebesar gunung. Kan perbandingannya nggak terkira itu. Satu zaroh sebesar atom, ya, sama satu gunung, itu berapa atom itu? Triliunan mungkin. Jadi perbandingan yang luar biasa. Maka ketika kita mendapatkan sebuah amalan, yang amalan tersebut bahkan ditanamkan oleh guru kita di dalam ruhani kita, ya bahkan lebih dalam daripada kolbu, nilainya luar biasa. Dan ketika kita ditalkinkan kalimat ismu zat, guru kita tidak hanya meletakkan dalam lapisan kolbu. Tadi perbandingan amalan tubuh fisik dengan kolbu saja, seperti satu zaroh, satu atom dengan gunung. Bagaimana kalau amalan tersebut letaknya lebih dalam daripada kolbu, di dalam fuad? Tentu perbandingannya akan lebih dahsyat lagi. Bagaimana kalau tersebut di dalam lub, ya, di dalam sagof, di dalam lub, bahkan di dalam sir? Tentu perbandingan tidak bisa dibandingkan. Karena setiap lapisan itu, ya, itu kan juga kedudukannya sama dengan kedudukan lapisan-lapisan alam. Padahal ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Nabi suatu saat melemparkan sebuah gelang di padang pasir, dan Nabi menyatakan seandainya gelang ini adalah 7 lapis langit, maka padang pasir ini adalah kursinya Allah. Dan kalau ini adalah kursinya Allah, maka padang pasir ini adalah arsnya Allah. Jadi perbandingan tidak bisa dibandingkan, luar biasa. Sedangkan tadi kursi adalah wilayahnya alam Jabarut, ars itu adalah wilayahnya alam Lahut. Jadi perbandingannya tidak bisa dibandingkan. Maka ketika kita melakukan ibadah yang bisa tembus ke alam Lahut, ya, yang padanannya adalah ketika di kolbu ini sama juga dengan alam malakut, yaitu bentangan langit pertama sampai langit ke-7. Ketika tembus ke dalam fuad sama juga dengan kursinya Allah tadi. Ketika tembus ke dalam sir sama juga dengan alam Lahut sampai di arsnya Allah. Maka perbandingannya tidak bisa, ya, dibandingkan. Artinya bahkan nilainya lebih daripada sekedar 1000 bulan. Maka dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan.
Artinya lebih baik itu apa? Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibandingkan. Maka sekali lagi pada malam hari ini, apa yang kita lakukan bukan lagi mengintai-ngintai, bukan lagi mencari-cari, tapi dalam rangka mensyukuri Lailatul Qadar. Yang mana memang insya Allah itu sudah diberikan oleh guru mursyid kita kepada ya Bapak dan Ibu sekalian. Apalagi ada sebuah makalah juga yang makin menguatkan bagaimana dikatakan pernyataan ini disampaikan oleh Syekh Abu Said Al-Kharos. Beliau menyampaikan dalam Miftahus Sudur ini, Pangersabah mengutip pernyataan Syekh Abu Said Al-Kharos, ya. Iza aradallahu ayyawaliya abdan min abidihi fataha alaihi baba zikrihi. Jika Allah hendak menjadikan seorang hamba itu menjadi walinya, maka Allah akan membukakan baginya pintu zikir. Baba zikrihi. Nah, baba zikrihi ini tadi mendukung apa yang sudah kami paparkan. Menurut para ulama, jika pertanyaannya apa itu pintu zikir, maka jawabannya adalah talqin zikir. Kalau pertanyaannya apa itu pintu zikir. Tapi kalau pertanyaannya siapa pintu zikir, maka jawabannya adalah wali mursyid kamil mukammil. Ya, artinya orang yang mendapatkan pintu zikir itu adalah orang yang mendapatkan talqin zikir dari seorang wali mursyid yang kamil mukammil. Dan orang yang sudah mendapatkan itu berarti orang yang dikehendaki oleh Allah akan menjadi kekasihnya, akan menjadi walinya. Itu hanya masalah waktu saja. Bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan, bisa 10 tahun lagi yang akan datang, atau pas saat detik-detik menjelang ya, perpisahan ruh dan jasad kita. Bisa saja ketika akan berpisah ruh jasad kita akan menghadap Allah, maka dalam kondisi yang dalam detik-detik paling kritis itu, ya Allah mewusulkan kita. Lumayan, jadi wali walaupun hanya sedetik. Jadi wali, makomnya naik jadi wali, dan setelah itu pulang kepada Allah. Alhamdulillah enggak? Alhamdulillah, artinya husnul khotimah. Ya. Karena dengan ketika mencapai martabat kewalian, maka Bapak Ibu akan punya hak mensyafaati 70.000 orang. Begitu. Ya. Dengan sebab itu, ya, dengan sebab wusulnya, walaupun hanya 1 detik saja. Jadi hanya masalah waktu saja. Jadi itu sudah sebuah ketentuan dalam kitab ini, pernyataan dari Syekh Abis Al-Kharos. Lalu kemudian makalah tersebut ya dilanjutkan ya. Fa iza istalaza zikra fataha alaihi babal qurbi. Maka ketika dia sudah merasa lezat, merasa nikmat di dalam zikirnya, maka kemudian akan dibukakan baginya pintu kedekatan. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah, ya kita belajar berzikir secara istiqomah, kita mengamalkan zikir jahri dan zikir khafi. Tentu awalnya bagi pemula itu susah itu menyatukan antara jahri dan khafi. Ya, kadang lagi zikir khafi, sedang menyebut-nyebut nama Allah aja, mengingat-ingat Allah saja, masih ada lintasan-lintasan pikiran yang lain. Begitu nggak Bu? Ya kan? Itu karena luasnya kolbu. Padahal sedang mengingat Allah, masih juga ingat urusan yang lain. Nggak apa-apa, masih bagus. Yang penting ismu zatnya jangan sampai lepas. Ya nggak jadi masalah, karena kita masih belajar. Terus pertahankan rasa ingat tersebut walaupun masih ingat pikiran yang lain. Ya, dan caranya tadi dengan kita melatihkan bagaimana memadukan antara zikir jahri menyebut dengan mengingat. Karena pikiran ini liar, susah itu untuk dipaksa-paksakan, hanya fokus surah. Jadi caranya kita latihkan saja terus, menyebut mengingat sambil kita pasrah. Kita serahkan bahwa lintasan-lintasan pikiran kita kepada sang pemilik lintasan-lintasan hati. Nanti akhirnya lama-lama oleh Allah ya, lintasan yang mengganggu tersebut akan dihilangkan sehingga hanya ada ismu zat di dalam kolbu kita. Ya, jadi lafadznya hanya la ilaha illallah yang kita ucapkan dan hanya ismu zat yang dalam ingatan kita. Jadi kalau kita sengaja-sengaja itu menghilangkan susah karena pikiran itu liar. Jadi cara paling gampangnya sambil kita berzikir, sambil kita pasrahkan kepada Allah sang pemilik lintasan-lintasan hati. Nah, ketika kita sudah pasrah itulah, ya tidak ada upaya dari kita untuk sengaja-sengaja untuk menghilangkan, memfokus-fokuskan, nanti dia akan hilang sendiri. Nah, maka ketika sudah menyatu antara zikir jahri dan zikir khafi, itulah tembusnya ke zikir sirri, merasakan Allah, dawam huduril qalbi ma Allah. Ya, jadi prosesnya begitu. Ya. Maka ketika sudah menyatu itu timbullah rasa lezat, rasa nikmat. Biasanya tandanya dengan apa? Mengucurkan air
air mata, timbullah rasa haru, tangisan. Kan kalau zikir kalau sudah ada tangisnya terasa nikmatnya. Walaupun sekali lagi jangan sengaja-ngaja mencari nikmat di dalam zikir. Tapi ketika mendapatkan nikmat syukuri. Ya. Karena ada kalanya kita zikir maghrib dapat nih nikmatnya. Wah, sampai nangis-nangis rasanya. Pas isya susah bener. Ngambang, bener nggak? Ada kalanya kita habis zikir maghrib padahal sudah dapat rasanya. Kok ketika ketika isya kok zikir isya malah sulit. Kita merasa wah namanya kemunduran nih. Padahal bukan kemunduran. Itulah cara guru mursyid kita membimbing kita agar kita terus melangkah maju. Seperti kalau kita menuntun jalan anak kecil yang sedang belajar jalan. Kan pertama anak kecil kita pegang, kita tuntun. Ketika sedang kita tuntun, kita pegang, itu anak merasa nyaman. Merasa aman, maka dia berani melangkah. Nah, akhirnya suatu saat agar anak benar-benar bisa jalan, kita melepas tangannya dan kita menjauh. Ketika kita menjauh, dia mencoba menggapai-gapai. Dia bingung, dia panik. Nah itulah begitu kita. Ketika kita oleh pangersabah di zikir maghrib, di azak, ditemenin terus, wah, menuju kepada Allah, ya sudah dapat rasanya bersama beliau. Agar kita melangkah terus, maka beliau menjauh. Nah ketika kita menjauh, maka kita zikir merasa hampa, susah bener, fokusnya susah bener. Sedang mengingat ismu zat, wah godaan-godaan yang lain pikiran. Kenapa? Karena mursyid sedang menjauh. Agar apa? Agar kita melangkah maju. Begitu. Jadi jangan menganggap, wah berarti kemunduran nih zikir isya nih. Bukan kemunduran. Itulah cara guru kita membimbing agar kita terus melangkah maju. Gitu ya Bu. Paham sekarang ya? Kadang kalau nggak dibilangin gitu, kok suka begitu ya, jika tadi enak kok sekarang nggak enak. Nggak enak itu karena apa? Tadi kita, guru itu sengaja menjauh agar kita terus mendekat kepada beliau. Nah ketika kita mendekat kepada beliau, timbullah kembali rasa nyaman. Karena kita merasa dalam pengayoman beliau. Timbullah rasa nyaman, rasa nikmat kembali. Ya, jadi sekali lagi, ketika timbul rasa nikmat tersebut, ya istalazo zikro fataha alaihi babal kurbi, maka akan dibukakan pintu kedekatan, karena akan membuat kita terus mendekat, melangkah maju terus. Ini bahasa siloka saja, jadi bukan maju dalam pengertian fisik. Ya, kita dengan Allah itu bukan jarak fisik. Ya, tapi ketika kita ingat kepada Allah berarti kita sedang dekat. Kalau kita lupa berarti sedang jauh. Ya, jadi patokannya begitu. Sedang ingat, sedang zikir berarti sedang dekat. Sedang lupa berarti sedang jauh. Sedang zikir berarti imannya sedang bertambah. Sedang lupa berarti imannya sedang turun. Itu aja indikatornya begitu. Karena memang zikrullah alamul iman. Zikir ini tandanya iman. Tadi ketika sedang ingat kepada Allah berarti imannya sedang naik. Ya, sedang dekat dengan Allah. Ketika lupa berarti sedang jauh. Maka Bapak Ibu, setelah kemudian kita juga ya semakin tadi merasakan nikmat kita mendekat, lalu dalam maqalah ini selanjutnya adalah summa rafa'ahu ila majalisil uns. Maka kemudian diangkatlah dia ke majelis ketenangan batin, ketentraman batin. Majalisil uns, yaitu majelis ketentraman batin. Makanya orang yang banyak berzikir kepada Allah akan muncullah rasa ketentraman batin di dalam dirinya. Bukan berarti nggak punya masalah, masalahnya tetap ada. Jadi jangan menganggap saya kok belajar toriko kok masalahnya makin banyak. Ya, katanya belajar toriko bikin nggak punya masalah. Enggak, masalah mah tetap ada. Cuma kita diberikan kemampuan untuk menjalaninya. Begitu. Jadi bedanya di sana. Ya. Demikian juga jangan menganggap setelah belajar toriko udah nggak digoda setan lagi. Siapa bilang? Justru setannya ganti sip. Yang kemarin setannya tugas kamu gantian. Sekarang diganti sama setan yang tarekat juga. Gitu. Setannya naik kelas juga. Setannya sudah torikoh juga, begitu. Karena setannya kemarin nggak bisa ngegoda lagi. Ya, ini mesti ganti sip nih. Jadi jangan mengaku sudah talqin zikir nggak digoda setan, siapa bilang? Tetap digoda. Ya, hanya saja kita juga diberikan kemampuan terus untuk mengantisipasinya. Kenapa? Selalu robito, selalu diingatkan oleh guru mursyid, begitu. Ya. Nah, maka kemudian sampailah pada ketentraman batin. Jadi walaupun masalahnya banyak, ya. Tapi insya Allah kita yakin bahwa di balik masalah ini semua hakikat adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kemudian memandang segala hal ini merupakan sebuah nikmat, walaupun secara lahiriah kelihatannya musibah, walaupun secara lahiriah kelihatannya adalah cobaan, ujian, penderitaan, tapi kita memandang semua menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Tuan Syekh pernah menyatakan, ya, bahwa Allah sangat mencintai orang kaya yang bersyukur.
Tapi Allah lebih mencintai orang miskin yang bersabar. Nah, dari makalah ini berarti sabarnya orang miskin kedudukannya lebih tinggi daripada syukurnya orang kaya, ya. Tapi kemudian makalah ini oleh Tuhan saya dilanjutkan, dan Allah paling mencintai orang miskin yang bersyukur. Nah, karena apa? Karena kewajibannya orang kaya itu bersyukur, kewajibannya orang miskin bersabar. Ada orang miskin bukan sekedar sabar, bahkan dia bersyukur. Kan kalau sabar hanya sekedar dia menahan dirinya, tidak mengeluh, ya, dia menjalaninya tanpa keluhan, itu sudah sabar. Lalu apa bedanya dengan menjalani dengan syukur? Ya, kita perhatikan definisi syukur yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Ibnu Ajibah. Beliau menyatakan yang dimaksud dengan syukur adalah farhul qalbi bihusul nikmah ma'asarfil jawarihi fi ta'atil mun'im. Yang dimaksud dengan syukur adalah kegembiraan hati ketika mendapatkan nikmat disertai dengan pengerahan seluruh anggota badan untuk mentaati kepada yang memberikan nikmat. Nah, begitu. Jadi syukur itu landasan pertamanya farhul qalbi, kegembiraan hati. Maka orang yang bersyukur tadi dengan kemiskinannya, dia menjalaninya dengan senyuman, dengan kegembiraan. Kalau orang yang sabar kan cukup dia bertahan, nggak mengeluh saja. Ya, dia menahan nih, padahal rasanya nggak enak, nggak nyaman, tapi dia nggak mengeluh, dia mencoba bertahan. Itu sabar. Tapi kalau sudah menjalani dengan cengar-cengir aja, ngadepinnya senyum-senyum saja, itu sudah syukur. Nah, makalah Tuhan saya ini bisa kita kiaskan pada berbagai kondisi yang lain. Termasuk kondisi sehat dan sakit. Bisa kita artikan begini, Allah mencintai orang sehat yang bersyukur, tapi Allah lebih mencintai orang sakit yang bersabar. Artinya sabarnya orang sakit lebih tinggi daripada syukurnya orang sehat. Dan Allah paling mencintai orang sakit yang bersyukur. Jadi makom syukur selalu lebih tinggi daripada makom sabar. Ya. Karena itu saya Syakik Al-Balkhi pernah menyatakan dalam sebuah makalah beliau, dalam sebuah munajat beliau, ya Allah, atas segala nikmat-Mu hamba bersyukur, alhamdulillah. Atas segala musibah-Mu hamba bertahmid, alhamdulillah. Jadi dua-duanya alhamdulillah. Cuman dibedakan kalimatnya, kalau mendapatkan nikmat nyebutnya bersyukur, berterima kasih. Kalau mendapatkan musibah nyebutnya bertahmid, hamba memuji-Mu. Karena Allah itu pantas dipuji dalam segala kondisi. Baik ketika Allah memberikan kita kenikmatan maupun Allah memberikan musibah Allah itu layak dipuji. Karena itu saya Syakik Al-Balkhi begitu. Karena itulah kemudian memang secara syariat orang yang mendapatkan musibah ucapannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi pada tataran-tataran yang lebih tinggi, bahkan walaupun mendapatkan musibah ucapannya adalah alhamdulillah. Termasuk ini dicontohkan pula oleh Rasulullah. Tadi saya berpikir, ini hebat juga nih ucapannya saya Syakik Al-Balkhi. Ya Allah, atas segala nikmat-Mu hamba bersyukur, atas segala bala musibah-Mu hamba bertahmid. Tapi dua-duanya alhamdulillah. Ternyata rujukannya Rasulullah. Karena Rasulullah pernah berkata kepada Siti Aisyah. Beliau berkata, wahai Aisyah, kalau kau mendapatkan kenikmatan, ucapkanlah alhamdulillahillazi binikmatihi tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya menyempurnakan kebaikan. Tapi kalau engkau mendapatkan musibah, ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Artinya dua-duanya alhamdulillah. Saya baru tahu, oh ternyata ini rujukannya saya Syakik Al-Balkhi ketika mengucapkan ucapan seperti tadi. Dan insya Allah ya, kita sekali lagi malam ini juga tujuannya dalam rangka menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Yang tadi setelah kita mengamalkan zikir yang kaidah tadi, semakin kita membuat kita dekat kepada Allah, wa istalazu dzikra fatalahi babal kurbi, lalu kemudian juga disampaikan kepada majalisil uns. Bahkan kalau kita lanjutkan makalah ini, ya, saya ngelihat di sini karena di sini hurufnya kecil, sengaja saya foto dulu, ya. Oh ini kan bisa dibesarin, nah ini saya besarkan. Ini makalah juga makalah dari kitab Miftahu Sudur. Jadi sengaja saya bawa kitabnya, tapi karena hurufnya agak susah melihatnya, saya melihatnya dari HP. Jadi sudah saya foto sebelumnya, begitu. Summa ja'alahu ala kursi tauhid. Nah, setelah sampai di majelis ketenangan batin, kemudian dijadikan di atas didudukan di kursi tauhid. Maka seseorang yang dalam perjalanan spiritual ini yang mendekat kepada Allah, maka akan semakin dikokohkan tauhidnya.
Apapun yang dia rasakan, apapun yang dia alami, semuanya tembus kepada Allah. Hanya Allah yang terlihat. Ini sebutnya sebagai syuhudul kasroh fil wahdah. Jadi pada yang banyak terlihatlah yang satu. Gitu. Jadi dia melihat seluruh makhluk ini hakikatnya bahwa seluruh ini bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kejadian yang dialaminya merupakan ketentuan Allah. Maka membuat dia jadi ketika mendapatkan musibah minimal sabar, ya ketika mendapatkan nikmat itu syukur, ketika mendapatkan masalah tawakal, begitu. Ketika mendapatkan kegiatan hidup dia ridho, pokoknya semuanya adalah dia paham ini semuanya adalah skenario daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang yang sudah bertauhid karena sudah tembus langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian summa rafa'a anhul hijaba wa adkhalahu darul fardaniyah. Lalu kemudian ya summa rafa'a anhul hijaba wa adkhalahu darul fardaniyah. Kemudian dibukakanlah hijab dirinya. Jadi kita dengan Allah itu ya ada hijab yang mendindingin kita dengan